Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elmiana Vivi Nurkumala dan Vika Ardila Ristiani. Kami akan mempresentasikan materi pendidikan seumur hidup. Pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup merupakan sebuah sistem yang memiliki konsep-konsep pendidikan yang akan menjelaskan keseluruhan peristiwa dalam kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam kehidupan manusia. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan seumur hidup adalah suatu prinsip yang menjadi landasan yang menjiwai seluruh organisasi sistem pendidikan yang ada. Tujuan pendidikan seumur hidup: mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yakni seluruh aspek pembawaannya seoptimal mungkin, sehingga secara potensial keseluruhan potensi manusia diisi kebutuhannya agar berkembang secara wajar. Dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dan dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung selama manusia hidup. Konsep dasar pendidikan seumur hidup. 1. Sebagai tujuan atau ide formal. 2. Sebagai cara yang logis untuk mengatasi masalah. 3. Sebagai respon terhadap keinginan. Dan keempat, sebagai dasar desain kurikulum. Sehingga dapat diartikan bahwa konsep lifelong education adalah suatu proses pembelajaran yang terus-menerus, yang dimulai sejak seseorang dilahirkan hingga tutup usia. Proses pendidikan ini mencangkup bentuk-bentuk belajar secara formal, non-formal, dan informal yang berlangsung di sekolah, lembaga-lembaga kursus, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di dalam masyarakat. Implikasi pendidikan seumur hidup. Implikasi pendidikan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Dengan demikian, maksudnya adalah suatu yang merupakan tindak lanjut atau follow up dari suatu kebijakan atau keputusan tentang melaksanakan pendidikan seumur hidup. Penerapan azas pendidikan seumur hidup pada isi program pendidikan dan sasaran pendidikan di masyarakat mengandung kemungkinan yang luas. 1. Pendidikan baca tulis fungsional. Diajarkan untuk mengenal huruf dan angka untuk dapat membaca dan membuat kita bisa memahami informasi. Kedua, pendidikan vokasional dapat meningkatkan perkembangan dan kreativitas seseorang baik dalam bidang akademik maupun non-akademik agar kelak dapat menjadi manusia yang produktif. Ketiga, pendidikan profesional. Realisasi pendidikan seumur hidup dalam kiat-kiat profesi telah tercipta within the mekanis yang memungkinkan golongan profesional terus mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan penyangkut metodologi, perlengkapan, terminologi, dan sikap profesionalnya. Yang keempat, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mereka mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan juga merupakan konsekuensi penting dari asas pendidikan seumur hidup. Yang kelima, pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik. Selain tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kondisi sekarang, di mana pola pikir masyarakat, baik rakyat biasa maupun pemimpin pemerintahan di negara yang demokratis, diperlukan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Dan yang keenam, pendidikan kulturan dan pengisian waktu senggang. Orang terpelajar hendaknya memahami tentang agama, sejarah, kesusastraan, falsafah hidup, seni, dan musik bangsa sendiri. Oleh karena itu, pendidikan kultural dalam pengisian waktu senggang secara konstruktif akan merupakan bagian penting pendidikan seumur hidup.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang belum jelas, teman-teman bisa bertanya lagi kepada kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.